Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Untuk hari ini kita online ya, sesuai request teman-teman. Nah, karena berhubung saya samakan dengan kelas yang praktikum teman-teman, kalau mungkin memang teman-teman tidak sedang di kampus dan kebetulan juga hujan lumayan ya. Jadi kalau memang pas di rumah, jadi tidak perlu repot ke kampus gitu. Nah, mungkin kalau saya pribadi untuk next meetingnya atau pertemuan yang minggu depannya, silahkan juga nggak apa-apa sih kalau misalkan teman-teman diskusikan mau online atau offline itu juga nggak apa-apa gitu. Karena nanti katakanlah kita online, teman-teman untuk diskusinya pakai breakout room juga bisa gitu. Dan melihat kondisi cuaca juga kadang tidak jarang selalu ini ya, tidak bisa selalu cerah gitu. Misalkan teman-teman datang untuk kelas saya saja gitu, saya agak kasihan ke teman-teman sih, misalkan rumahnya jauh dan sebagainya gitu. Jadi nanti yang untuk next pertemuan selanjutnya bisa didiskusikan ya, apakah mau ada ini atau tidak gitu. Oke, mohon maaf juga karena agak terlambat ya. Oke, mungkin sebelum kita mengawali kelas kita hari ini, kita bisa memulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Oke, untuk berdoanya saya kira cukup. Kemudian seperti biasa ya teman-teman ya, agenda kita hari ini, nanti kita bahas dulu materinya, kemudian kita lihat contohnya ya. Nanti seperti biasa di akhir, silahkan nanti kita menggunakan breakout room Gimana ya pakai 20 untuk diskusi ya. Nanti diskusinya nanti pas ini ya teman-teman ya. Seperti kemarin saja. Nanti di akhir teman-teman silahkan mendiskusikan sesuai case dari masing-masing timnya gitu ya. Project masing-masing timnya nanti kebetulan saya lihat juga cukup banyak teman-teman yang di kampus mungkin. Nah, nanti silahkan kalau yang di kampus nggak apa-apa. Silahkan nyamannya bagaimana gitu ya nanti. Kan tadi ada yang sepaket ya, berapa ada koma berapa gitu. Oke, saya izin share screen dulu untuk kita bahas materinya. Mohon maaf ya tadi terlambat juga, karena ternyata dari kampus tadi agak hujan. Nunggu agak terangan ternyata juga sama. Semoga sudah terlihat ya di teman-teman ya. Untuk pertemuan ketiga, ini kita akan belajar terkait inisiasi proyek. Nanti kalau teman-teman misalkan ya diperlukan untuk apa namanya membahas materi dari tim dosen ya. Nah, nanti nggak apa-apa sih teman-teman. Ini kebetulan materinya saya tambahkan sendiri tadi, mix dari dua buku ini ya. Tadi saya cuma lihat materinya sama untuk contohnya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ingin kita bahas juga, karena tidak jarang kayak gitu ya, ada yang materi dari tim dosen gitu. Nah, ini materi tambahan dari saya gitu. Nanti kita bahas bareng atau mau ke tim dosen dulu juga boleh sih ntar. Tapi saya udah terlanjur buka ya. Nanti kita bahas ini dulu sebentar, kemudian nanti kita bisa ganti ke yang lain. Oke, untuk hari ini terkait dengan inisiasi. Nah, fase yang akan kita pelajari ya, fase 1 dan 2, teman-teman, untuk hari ini, di mana kemarin teman-teman sudah menentukan ya metodologi yang digunakan untuk proyek teman-teman. Nah, nanti untuk hari ini kita konseptualisasi atau mungkin akan menginisialisasi, di mana nanti akan kita masukkan ke phase 2 atau tahap 2, yaitu pengembangan project charter gitu. Nanti teman-teman akan membuat kayak piagam project gitu. Kemudian kita bikin membuat ini ya, perencanaan proyek. Tapi sebelum ke perencanaan proyek, karena perencanaan proyek ini sebenarnya cukup apa ya, skopnya cukup luas teman-teman. Di mana nanti kita akan menentukan ya, ada scope, schedule, budget gitu ya. Quality objektif ini tidak selalu, yang di atas ini sering teman-teman biasanya. Nah, untuk pemisahannya nanti saya pengennya ini kita bagi aja teman-teman yang scope, schedule, dan budget kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan yang khusus kita bahas scope, pertemuan yang khusus kita bahas scheduling dan juga budgeting sendiri gitu. Jadi nanti kita bahas yang untuk hari ini saja. Nah, untuk hari ini nanti teman-teman akan belajar terkait pengembangan piagam proyek atau project charter ya, di mana si piagam proyek ini merupakan satu dokumen yang secara resmi mengesahkan. Jadi nanti ada pengesahannya teman-teman nanti dari koordinator proyek bisa gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba ya nanti mengembangkan rencana manajemen proyek, tapi nanti kita akan menganalisis ya. Nah, dengan salah satu ini ya, format
tertentu. Nanti kita coba bahas. Nah, kemudian kalau tadi kita akan ini ya, melakukan perencanaan, nanti mengarahkan pengelolaan proyek, nanti ketika berarti project executing ya, ketika mengeksekusi proyek, nanti ini yang kita jalankan setelah UTS-nya, teman-teman. Nah, pemantauan pengendalian ini yang setelah UTS, kontrol, dan kawan-kawan ya. Nah, ini nantinya ya, menutup proyek yang terakhir nanti. Nah, ini ya untuk gambarannya inisiasi nanti kita akan mendevelop project charter di sini. Nah, untuk planning ini skopnya cukup luas. Perencanaan kan meliputi dari budget, kemudian apa tadi timeline gitu ya. Nah, terus ada juga timnya ya sebagai apa namanya? Kita managing tim atau mengelola tim, siapa-siapa yang akan personel yang akan bertanggung jawab gitu ya. Nah, nanti kita bahas secara khusus. Nah, nanti sebagai bentuk ya perencanaan strategis kita, nanti teman-teman saya minta nih teman-teman, kita akan memprediksi tren, melihat proyeksi kebutuhan dengan memanfaatkan satu analisis, yaitu analisis SWOT. Teman-teman mungkin sudah pernah belajar di mata kuliah yang lain, atau mungkin pernah membaca ya, literatur atau referensi yang memuat analisis SWOT ya. SWOT terdiri dari ini ya, kepanjangan ya, dari masing-masing hurufnya. S-nya strength ya, berarti teman-teman nanti akan menentukan kekuatannya, kemudian W, weakness-nya, kelemahannya, opportunities, peluangnya, kemudian threat-nya ya, dari masing-masing project teman-teman. Nah, sebagian besar dari perencanaan strategis, nah harapannya nanti teman-teman bisa mengidentifikasi proyek itu jauh lebih baik ya. Kiranya ada sisi-sisi potensi mana sih yang bisa dikembangkan ataupun permasalahan dan kiranya apa sih yang nanti harapannya proyek itu bisa berjalan lancar ya karena kita sudah mengidentifikasi threat atau mungkin risiko-risiko yang mungkin muncul. Nah, untuk gambarannya teman-teman nanti teman-teman akan membuat kuadran ya untuk 4 area tadi ya, ada strength, kemudian weakness, kemudian opportunities dan threat. Untuk positioningnya 4 kuadrannya terserah, tetapi semuanya memuat 4 poin utama ini ya. Nanti teman-teman definisikan ya, kiranya sisi strength-nya apa saja nih, gitu. Kemudian opportunities-nya apa, peluangnya, gitu. Kemudian weakness-nya apa, kemudian threat-nya. Kalau ini bisa dispesifikan ya teman-teman. Teman-teman menghubungkan, katakanlah nanti dari sisi website-nya, mungkin marketing plan-nya, jadi lebih diarahkan kepada misalkan sisi departemental atau fokus di poin tertentu gitu, fungsionalitas tertentu itu juga bisa. Jadi tidak harus by list gitu, tapi list nanti di grouping lagi gitu ya, seperti ini misalkan. Kemudian, nah ini untuk perencanaan ya teman-teman. Nanti teman-teman di dalam perencanaan atau planning di sini ya, kita akan menentukan ya teman-teman ya. Kita masuk di project planning ya, kita akan melakukan inisialisasi project. Nah, nanti teman-teman sebelum turun ya ke resource allocation akan turun di pertemuan berikutnya ya, kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, nanti kita akan masuk di atas-atasnya aja teman-teman. Kayak strategi, kemudian analisis ya area bisnis gitu. Nanti kita akan cover di dalam satu format tertentu ya. Ada business case juga gitu ya. Ada juga nanti tadi project charter dan juga SWOT gitu. Nah, kemudian metode untuk memilih proyek ya. Nah, nanti teman-teman biasanya untuk memilih proyek di sini bisa melihat beberapa aspek ya. Nanti teman-teman melihat tadi dengan menggunakan beberapa tools ya. Di antaranya tadi bisa juga pakai SWOT atau tadi ada saya melihat ada balance scorecard, kemudian ada mungkin teman-teman pernah mendengar ya, ada perhitungan return on ROI, return on investment yang ini ya. Sebentar. ROI, kemudian NPV, net apa namanya NPV itu ya, ada perhitungannya ya. Nah ini tadi saya lewatkan saja ya karena memang ada rumus atau perhitungan tertentu gitu ya. Nah nanti mungkin kaitannya ketika budgeting nanti bisa kita coba singgung gitu ya karena memang ada rumus perhitungannya tertentu jadi biar lebih khusus gitu. Kalau balance scorecard lebih seperti ini teman-teman, kayak diagramming gitu ya. Tapi nanti didetailkan lagi sih. Nah, daripada saya memilih beberapa diagram yang kiranya di teman-teman cukup familiar saja gitu. Nah, untuk hari ini nanti teman-teman saya minta ya akan membuat project charter.
di sini berupa dokumen terkait dengan arah tujuan manajemen proyek yang nanti teman-teman akan lakukan. Nah, nanti di sana akan dibubuhi tanda tangan teman-teman sebagai bentuk kesepakatan antara pihak-pihak yang nanti akan terlibat di dalam proyek itu sendiri. Nah, nanti teman-teman untuk piagam proyek atau project charter ini berisi pernyataan kerja dari proyek, misalkan nanti dilengkapi dengan kasus bisnis atau bisnis case-nya, kemudian perjanjiannya seperti apa gitu ya, faktor lingkungan, kemudian aset proses organisasi. Katakanlah biasanya kalau mungkin teman-teman melihat deskripsi atau tugas akhir proses bisnis organisasi, atau mungkin di sana termasuk ada visi, misi gitu ya, tujuan organisasi atau sasaran strategis organisasi itu sebagai aset ya mungkin dari ini ya apa namanya satu bentuk standarisasi atau prosedur yang berjalan di dalam organisasi itu sendiri. Nah, ini adalah salah satu contoh teman-teman project charternya. Nah, nanti teman-teman misalkan ya menggunakan template ini, ada judul projectnya, tanggal otorisasi, nanti kita pakainya ini saja, permisalan aja teman-teman. Jadi untuk project teman-teman dimisalkan dengan tanggal sekian gitu ya, tanggal start dan tanggal end ya. Jangan lupa kayak kemarin kan seperti flowchart ada start dan end-nya. Kemudian ini ya, kayak titik penting jadwalnya, kemudian ada informasi anggaran, permisalan saja nggak apa-apa. Jadi nggak harus ada perhitungan tertentunya gitu ya. Jadi pakai permisalan saja alokasi katakanlah sekian gitu. Kemudian manajer proyeknya siapa, kemudian tujuannya. Kemarin kan sudah ditentukan ya, hanya saja kita coba dokumentasikan dalam bentuk yang lebih terstruktur, yaitu namanya piagam proyek. Nah, pendekatannya boleh nih pakai yang kemarin, metodologinya boleh tuh teman-teman sampaikan gitu ya, metodologinya apa dengan beberapa fase yang kemarin teman-teman sudah sampaikan. Kemudian roles and responsibility, katakanlah permisalan dulu aja nggak apa-apa teman-teman. Katakanlah nanti ketika kita membahas ya di satu pertemuan yang memang membahas stakeholder atau timnya yang terlibat di dalam proyek, nanti bisa teman-teman detailkan terkait dengan job desk-nya, lebih detail maksudnya. Kalau di sini permisalan dulu, sepertinya kemarin sudah ada ya tim yang presentasi sudah menentukan, nah boleh sekalian dimasukkan. Nah sign off di sini nanti adalah tanda tangan ya bagi para stakeholder yang terlibat. Di sini sepertinya melis all ya. Nah nanti kalau biasanya untuk pengesahan, kalau ini kan yang untuk versi internasional ya teman-teman ya. Biasanya kan di sini semua ya. Nah nanti mungkin kalau Indonesia biasanya lebih kepada ini ya. Mungkin kalau teman-teman lihat seperti surat, formatnya kan lebih ke siapa PIC atau pihak yang in charge ya, yang bertanggung jawab. Katakanlah ketua ataupun koordinator project gitu ya, atau ini ya project manajernya misalkan ya. Jadi pihak-pihak saja yang memang bertanggung jawab secara apa ya istilah tanggung jawabnya lebih besar ya nanti untuk menjalankan project tersebut. Jadi tidak harus semua sign gitu ya, semua tanda tangan. Kemudian mengembangkan rencana manajemen project. Nah, di sini nanti untuk perencanaan di sini akan membantu proses pelaksanaan dan pengendalian project. Jadi sebagai guidance atau panduan teman-teman ketika menjalankan project, di mana untuk perencanaan nanti kita bisa potong ya dalam beberapa pertemuan yang khusus, misalkan untuk scope nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa menentukan scope itu secara lebih detail seperti apa gitu. Kemudian elemen umum perencanaan. Nah, untuk perencanaan biasanya nanti dimulai seperti diawali dengan ikhtisar. Ikhtisar ini kayak overview gambaran dari proyeknya, teman-teman. Kemudian bagaimana proyek diatur. Misalkan teman-teman menentukan ya, kiranya tadi ya ada metodologinya, kemudian nanti misalkan siapa yang in charge gitu ya, siapa yang diberikan tugas apa saja gitu ya timnya. Kemudian teknis pengelolaan proyeknya, pekerjaannya apa saja, jadwalnya seperti apa, dan juga termasuk budgeting atau anggaran. Nah, di sini kita lihat nih teman-teman untuk ini ya penjelasan dari komponennya. Nah, ringkasan memuat ruang lingkup. Tadi yang overview-nya teman-teman, gambaran umumnya ya di sana. Tapi biasanya untuk ringkasan seperti kalau teman-teman kenal abstrak, jadi gambaran umum saja.
tidak perlu detail. Jadwal tidak harus dikasih timeline-nya di dalam ringkasan, tetapi nanti saja didetailkan. Tetapi teman-teman infokan, project akan start from apa to end-nya sampai end-nya kapan, misalkan kayak gitu. Jadi mirip kalau saya analogikan ketika di dalam satu struktur artikel ataupun teman-teman membuat suatu laporan gitu ya, berarti ada abstrak gitu sebagai overview. Kemudian organisasi, katakanlah di sana kiranya ada ini ya, pembagian job desk-nya. Nah, di sini masuk di dalam organisasinya. Siapa yang nantinya akan diberikan tugas sebagai apa gitu. Kemudian manajerial, perencanaan manajerial, di sini kiranya ada perencanaan, misalkan estimasi tertentu, pengalokasian sumber daya. Sumber daya ini juga cukup luas, bisa dana, bisa penugasan tertentu yang lainnya juga ya, jadwal juga ya. Nah, ini lebih detail. Kemudian teknis merujuk ke alat misalkan, ataukah metode misalkan yang digunakan, atau teman-teman menggunakan software tertentu. Nah, di sini bisa disampaikan dalam perencanaan teknis. Kemudian pendukung kiranya nanti misalkan teman-teman sebagai bentuk evaluasi, teman-teman akan melakukan proses apa gitu ya untuk evaluasinya, apakah closing-nya nanti seperti apa gitu ya. Ada proses audit misalkan atau verifikasi dan sebagainya gitu di akhir dari project. Itu untuk gambaran perencanaannya saja dari suatu project. Nah, perencanaan ini nanti harapannya saling terkait ya teman-teman ya, dari satu rangkaian pelaksanaan proyek yang akan ini ya membantu teman-teman dalam menjalankan proyek itu sendiri. Di mana dalam penyusunannya teman-teman nanti bisa nih saling diskusi, meminta masukan ya dari anggota tim ya. Kiranya si proyek ini akan mudah untuk direalisasikan dengan perencanaan yang seperti apa. Katakanlah nanti teman-teman punya tim yang ahli di bidang keuangan untuk mengelola budgetingnya. Kiranya berapa sih alokasi dananya. Kemudian nanti bisa juga mendiskusikan perencanaan timeline-nya. Kiranya untuk proyek dengan scope seperti ini dilaksanakan butuh berapa lama gitu ya untuk mengeksekusi proyek tersebut. Nah, itu teman-teman bisa diskusi di dalam tim. Makanya dari awal teman-teman saya minta sudah berkelompok. Jadi ketika nanti diarahkan di dalam kondisional teman-teman membutuhkan pertimbangan anggota tim lain, teman-teman bisa berdiskusi di dalam satu timnya. Nah, nanti ini untuk teknis ya teman-teman ya. Ada alat dan teknik di mana nanti teman-teman misalkan di sini teman-teman nanti akan bisa nih melihat katakanlah penilaian ahli itu misalkan teman-teman mengambil dari referensi atau mungkin ada masukan dari teman-teman expert ya, dari expert yang teman-teman kenal atau mungkin teman-teman mencari literatur referensi atau berita yang kiranya bisa mendukung ya penggunaan alat dan teknik untuk menjalankan proyeknya. Kemudian rapat ini juga bisa tadi ya melalui diskusi dengan timnya. Kemudian nanti teman-teman juga bisa memanfaatkan satu tools sistem informasi manajemen project yang kiranya membantu dalam mengeksekusi menjalankan project yang teman-teman akan kerjakan. Kemudian memantau dan mengontrol di sini garis besarnya langsung saja nanti terkait dengan bagaimana kiranya nanti teman-teman memantau ya proyek itu apakah sesuai tidak dengan perencanaannya. Nah, kiranya misalkan ada kasus perubahan ya, perubahan tertentu yang diminta selama proyek itu berjalan. Nah, nanti si pemantauan dan mengontrol proyek ini akan memastikan bahwa perubahan tadi apakah di ACC atau tidak gitu teman-teman. Sebagai bagian dari proyek karena saya melihat teman-teman kemarin melihat mempresentasikan ya beberapa metode yang cukup agile, jadi cukup tidak perlu ini ya iteratif metode. Kemarin teman-teman cukup memilih yang cukup banyak ya yang memilih iteratif metode di mana dia sifatnya mungkin tidak terlalu terstruktur. Jadi di sana ada beberapa perubahan yang mungkin akan bisa ada ya ketika proyek itu berjalan gitu. Nah, sebenarnya ada ini teman-teman. Tadi saya sempat lihat sih tapi lupa belum saya masukkan. Ada ini namanya yang kemarin itu ya yang saya sampaikan. Jadi kalau misalkan perubahan itu kalau memang secara terdokumentasi ada namanya ini ya, ada formnya teman-teman ya untuk proses perubahan ya. Tadi saya sempat lihat tapi malah lupa belum saya sertakan di sini ya. Jadi untuk mengelola perubahan ada dokumennya ya. Jadi namanya change apa ya gitu. Pokoknya ada istilahnya change ya, perubahan gitu. Jadi untuk mengakomodir perubahan yang akan dilakukan gitu dokumen-dokumennya.
Tapi untuk hari ini kita nggak berfokus pada perubahannya, teman-teman. Nanti kita bisa bahas ketika memang eksekusi proyeknya langsung kan nanti teman-teman setelah UTS cukup panjang. Kiranya nanti kita coba lihat contoh-contoh dokumen untuk change-nya itu seperti apa gitu. Nah, nanti untuk kontrol perubahan, nah nanti di sini tadi ya, teman-teman ketika mengelola perubahan, bagaimana mengakomodir kalau ada perubahan. Nah, nanti bisa tuh dengan satu dokumen tertentu, dan bagaimana apakah nanti perubahan itu benar-benar bisa diaktualisasi atau tidak. Nah, itu dalam bentuk tadi ya, pengelolaan kontrol dari proyek itu. Nah, ini ada change control system. Nah, sistem kontrol perubahan ya. Jadi proses formal pendokumentasian. Kiranya ada proses perubahan. Nah, ini ya, ada change control system. Tapi format untuk formnya ada sendiri sih, teman-teman. Tadi saya takutnya kelewatan deh. Nah, untuk perubahan tadi, nanti kita bisa membentuk ini ya, teman-teman ya, CCCB atau Change Control Board atau tim yang khusus mengelola perubahan. Jadi kalau ada perubahan, nanti apakah di situ diajukan dulu, sama ya kayak teman-teman kalau misalkan ada satu misalkan pengajuan beasiswa dan sebagainya, misalkan teman-teman kan formatnya sama, diajukan dulu, baru nanti ada semacam seleksi. Seleksi di sana apakah kiranya apakah make sense ataukah diizinkan ya secara pendanaan dan sebagainya perubahan itu. Nah, nanti baru akan diinformasikan bahwa proyek tersebut disetujui atau tidak gitu ya kiranya gitu. Nah, nanti terkait dengan perubahan tadi, teman-teman bisa melihat adanya isu-isu global terkait dengan perubahan teknologi, kemudian perubahan perangkat ya. Kalau teman-teman ada di dalam satu organisasi, tentu teman-teman harus melihat juga kondisional, perangkat keras, perangkat lunak yang kiranya akan mendukung atau tidak untuk proyek itu bisa berjalan. Katakanlah kita fokuskan tadi ya, pengembangan satu sistem informasi. Dengan adanya peralatan atau perangkat yang ada, kiranya bisa berjalan nggak sih nanti ketika proyek itu dijalankan? Nah, hal-hal itu juga perlu menjadi pertimbangan teman-teman ketika adanya change atau perubahan ya yang diajukan misalkan terkait dengan si proyek tadi. Kemudian nanti teman-teman bisa menggunakan satu tools juga ya tadi ya untuk memantau proses integrasi atau misalkan tadi ya ada perubahan, kemudian nanti teman-teman ingin tracing dilacak. Nah, tadi silakan ya kalau tidak salah saya meminta nanti kalau bisa teman-teman sambil mencobakan toolsnya gitu ya. Nanti mungkin kita bisa bahas di bagian scope ya. Nanti apakah kita menstatementkan ya misalkan menggunakan tools apa gitu ya di sana. Nah, di sini adalah contoh perangkat lunak manajemen project. Nah, ini ada projectmanager.com, misalkan seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa memantau kiranya projectnya seperti apa gitu ya. Kalau ini bagian ya ada programnya project ABC dan sebagainya, di mana nanti mungkin ada timeline, ada mungkin portion atau mungkin Gantt chart-nya ya, pembagiannya seperti apa gitu ya. Lebih ke ini ya teman-teman ya, bagaimana kita bisa memberikan gambaran ya jalannya dari project itu seperti apa. Katakanlah nanti ini adalah satu bentuk ya teman-teman ya, seperti kemarin praktek terbaik atau nanti kita dokumentasikan bagaimana proyek itu berjalan, harapannya akan menjadi referensi untuk menjalankan proyek selanjutnya. Nah ini kalau nanti teman-teman melihat ya materinya nanti kembali saya singgung juga materi yang dari tim dosen ya teman-teman. Kalau tidak salah ada contohnya dia meminta ada business case juga. Nah ini adalah salah satu contoh format template untuk business case di mana nanti biasanya ada cover. Nah, cover ada title judulnya, author penulisnya ya, tanggalnya juga, jangan lupa biasanya. Kemudian executive summary itu mirip yang kayak abstrak tadi teman-teman. Jadi brief description atau gambaran umum terkait dari si project tadi. Ada start end-nya, ada kayak mirip lah kayak di abstrak. Jadi gambaran umum tetapi tidak terlalu panjang gitu. Singkat saja ringkasannya, itu kan summary. Kemudian introduction, nanti berarti ada background-nya ya. Kemarin analisis permasalahannya seperti apa gitu, peluangnya. Nah, kemudian alternatif, misalkan teman-teman memiliki beberapa referensi alternatif, bisa disampaikan di dalam alternatif. Kemudian analisis, jadi dari masing-masing alternatif yang teman-teman ajukan, katakanlah teman-teman ingin di dalam proyek itu ada beberapa fitur menu misalkan. Di dalam fitur menu, teman-teman akan analisis lebih jauh masing-masing fitur menunya. Fitur menu 1 misalkan memuat bla 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 bla, yang kedua bla 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 gitu bisa didetailkan. Ini contoh untuk template-nya. Nah, nanti secara bahasa Indonesia ya teman-teman ya.
Kita uraikan tadi ya, pengantar, tujuan. Nah, ada format lain juga, teman-teman. Kalau ini kan format yang sebelumnya, yang seperti ini. Nah, saya lihat ada contoh lagi, teman-teman. Ini yang pakai ini ya, kalau buku ini ya, Marciuka, yang buku yang sebelah kiri, teman-teman. Tadi kan ada 2 buku ya, tadi ya saya jejer kanan dan kiri. Nah, yang buku sebelah kiri ya. Nah, ini yang formatnya seperti ini. Kemudian kalau business case ini yang dari formatnya yang Katie Scalable, yang sama-sama bukunya IT Project Management juga. Nah, di sini dia formatnya dengan pengantar, kemudian ada teman-teman statement latar belakangnya, tujuan, situasi saat ini, asumsi, analisis opsi, prasyarat awal, estimasi, perkiraan jadwal, potensi risiko, dan lampiran. Ini format business case-nya yang Katie Scalable. Kemudian, nah, dengan adanya format template, jadi saya pribadi sebenarnya tidak terlalu memaksakan teman-teman ya harus mengikuti format di mana. Dan tidak jarang mungkin teman-teman searching di internet menemukan satu template business case. Itu juga bisa jadi referensi teman-teman. Jadi nggak apa-apa. Saya tidak ini ya mengkhususkan harus mengikuti yang mana gitu. Tapi katakanlah misalkan di dalam kelas kita pengen menyamakan satu persepsi gitu ya agar memudahkan gitu ya. Jadi antar tim biar mudah gitu ya. Oh, masing-masing tim punya satu kelas kita punya standar tertentu itu bisa gitu. Tapi biasanya saya tidak apa ya istilahnya menspesifikan teman-teman harus ikut teori A atau teori B. Kayak kemarin kan metodologi saya berikan preferensi kebebasan ke teman-teman, silahkan ditentukan masing-masing sesuai sikon dari proyek masing-masing gitu. Karena nanti hal itu juga akan membantu teman-teman untuk mengenal lebih lanjut ya dari masing-masing teori yang teman-teman memang akan ajukan gitu. Nah, ini contoh dari business case, teman-teman. Ini yang dari Katie Scalable ya. Contoh business case-nya seperti ini. Jadi rincian dari masing-masing pokok poin nanti akan diuraikan ya dalam satu struktur. Misalkan satu paragraf tertentu penjelasan terkait dengan latar belakangnya, tujuan bisnisnya gitu ya. Nggak usah panjang lebar, nggak apa-apa teman-teman. Yang penting poin utama dari proyek tersebut yang diminta sudah disampaikan. Nah, ini contoh detailnya ya, situasi saat ini, peluang gitu ya. Nanti akan teman-teman capture atau tangkap di dalam SWOT. Kemudian asumsi, misalkan, kemudian analisis pilihan rekomendasi, prasyarat proyek awal, kemudian ada pula ini ya, estimasi ya, anggaran. Nah, ini anggaran ini nanti nggak usah dihitung sampai detail, teman-teman. Kalau di sini kan ada NPV, ROI, dan kawan-kawan gitu ya. Nah, estimasinya saja dulu, kan baru gambaran kayak overview gitu ya. Jadi nanti kalau memang kita bahas yang anggaran, nanti kita coba lihat detail ya perhitungannya. Kemudian jadwal ini juga karena memang kita belum membahas ya terkait scoping kan ada jadwal yang schedulingnya. Nanti baru detailnya setelahnya saja. Kemudian risiko, nah pameran ini sebenarnya ini teman-teman lebih kayak lampirannya sebenarnya. Rinciannya seperti apa sih kalau misalkan ada perhitungan, katakanlah analisis keuangannya sampai dapat ROI sekian tuh gimana sih ngitungnya gitu. Ini untuk gambarannya. Kemudian, nah ini ada project charter teman-teman. Kalau melihat tadi ya ada piagam project. Nah piagam project di sini salah satu template-nya di sini memuat ada project ID, project stakeholder, project description, kemudian NOV, measurable apa nih? MOV itu measurable objective apa value ya kalau nggak salah. Nah, kemudian project scope, budget, scheduling, dan lain sebagainya ya. Ini sebagai referensi template ketika kita menyusun charter. Tapi kembali lagi teman-teman. Jadi ini kan hanya template ya. Jadi nanti ketika teman-teman menyusun, katakanlah kita men-set satu standar tertentu yang kita pakai secara general, misalkan untuk kelas kita gitu, itu bisa. Ataukah teman-teman ya sudah nggak apa-apa, kita ambil pinpoint yang utama saja, itu juga bisa. Nah, ini yang template yang dari buku yang lain, teman-teman. Tadi ya untuk project charternya ada yang dari project name, identification. Kalau tadi kan ada ID ya. Nah, ini dari buku yang berbeda. Stakeholder, description, kemudian tadi ya MOV, measurable organization value, kemudian project scope, summary, budget, dan lain sebagainya ya. Ini detail komponennya. Nah, nanti untuk hari ini nanti saya berikan kesempatan sama seperti kemarin ya. Silakan nanti saya buatkan breakout room. Silakan bisa mendiskusikan SWOT analisisnya teman-teman. Jadi nanti teman-teman membuat kuadran ya, 4 kuadran kan ada strength,
weakness, opportunity sama threat-nya ya, untuk melakukan analisis SWOT dari project teman-teman. Kemudian project charter boleh deh dibuat. Nah, nanti silakan mau di-set strukturnya, kita tentukan yang seperti apa, atau dengan melihat ini tadi teman-teman, yang charter seperti ini tadi kan sudah ada contohnya yang di materinya ya. Nah, di sini misalkan teman-teman mau buat seperti ini juga boleh nih, kayak gini, gitu. Nah, ini cukup simpel yang ini teman-teman kayaknya. Judul, tanggal, kemudian hal-hal penting ya ini di jadwal gitu, informasi anggaran, manajer proyek, tujuan kemarin kan sudah dapat ya. Kemudian pendekatan ini boleh diisi dengan metodologi yang kemarin, kemudian tahapannya boleh, rules and responsibility, kayaknya saya lihat kemarin ada tim yang sudah presentasi juga ya, nanti bisa dimasukkan di sini. Kemudian pengesahan, katakanlah yang sebagai PM-nya saja, project manager-nya aja, nggak usah semua tanda tangan gitu. Kemudian ini tadi gambaran yang charter ya. Nah, opsi yang terakhir nih teman-teman, yang business case ini kayaknya cukup panjang deh teman-teman. Yang poin ketiga ini gimana? Nanti saya diskusikan ke teman-teman aja. Mau ditambah nggak yang nomor 3? Kalau awalnya saya buat tuh cuma 2 poin ini saja. Tetapi mengingat ternyata materi dari tim dosen itu ada business case-nya teman-teman. Makanya tadi saya berikan ya contoh business case-nya seperti apa gitu. Biar teman-teman ada gambaran business case itu bentuknya seperti apa sih gitu. Nah, nanti coba kita lihat ya bahas materinya yang dari tim dosen. Nah, seperti biasa kayak kemarin ya nanti teman-teman kita balik ke tim dulu. Nanti teman-teman silakan berdiskusi dengan timnya. Nah, business case nanti saya sambil presentasi yang materi dari tim dosen dulu ya. Nanti silakan ya setelah saya presentasi materi dari tim dosen, silakan nanti boleh ada masukan teman-teman sampai nomor 3 atau tidak perlu 1 sama 2 saja gitu. Nanti boleh teman-teman request ke saya gitu. Karena saya lihat takutnya waktunya nggak cukup kalau bisnis case gitu. Dan saya pengennya teman-teman nggak jadi PR ya, biar teman-teman nggak keberatan. Karena saya lihat teman-teman juga pastinya punya tugas juga dari mata kuliah lain gitu. Harapan saya dari hari ini gitu yang bisa kita selesaikan saja gitu, nggak usah nambah-nambah pekerjaan teman-teman gitu ya. Oke, sebentar ya saya share screen yang satunya. Nanti untuk business case kita hold dulu, silahkan nanti teman-teman info ke saya ya. Kiranya mau ditambahkan atau tidak gitu. Nanti setelah teman-teman discuss ke tim gitu, nanti teman-teman bisa ini kan ya, apa namanya, bisa kembali untuk mempresentasikan ya setelah nanti kita ke breakout room, balik lagi ke main room gitu ya. Nanti kita set waktunya misalkan gitu kayak kemarin. Jadi misalkan kita punya waktu 1 jam gitu ya kayak kemarin jam 3 kita boleh start. Nanti silahkan teman-teman bisa presentasi atau mungkin ada yang sudah ready. Nanti kita kembali ke room utama gitu ya. Sebentar, saya izin share screen dulu untuk materi dari tim dosennya ya teman-teman. Nanti takutnya saya tidak menyampaikan yang dari tim dosen. Bentar. Saya izin share screen dulu untuk yang materi tim dosen. Nah, ini materinya ada 8 slide, teman-teman. Nggak panjang kok. Nah, ini untuk inisialisasi ya, sebenarnya inisiasi awal ya dari perencanaan proyek gitu. Nah, di sini ada pre-inisiasi, teman-teman. Jadi sebelum inisiasi itu boleh, teman-teman. Jadi sebelum nanti melakukan sebenarnya rangkaian juga mau pre atau inisiasi mungkin akan closely related ya, sangat dekat banget gitu ya. Nah, di sini ada penentuan ruang lingkup, waktu, biaya. Di sini termasuk nanti untuk perencanaan sudah masuk, teman-teman, di dalam badinya, di dalam struktur perencanaannya ya. Ada scope, ada time, ada budget ya. Nah, kemudian sponsor jika ada ini. Kemudian memilih manajer proyek. Tadi di dalam body project charter sudah ada ya. Jadi kita set siapa sih manajer proyeknya. Saya lihat kemarin ada tim yang sudah menyampaikan ya, manajer proyeknya siapa gitu. Kemudian membangun suatu kasus bisnis. Nah, ini teman-teman. Tadi kenapa saya angkat di materi saya ada business case karena saya lihat di materi tim dosen ada business case, teman-teman. Harapan saya biar teman-teman ada gambaran business case itu bentuknya seperti apa gitu. Jadi biar nggak abstrak gitu loh, bisnis case-nya itu seperti apa. Nanti bisa nih kita tambahkan, tetapi saya kembalikan ke teman-teman sebagai eksekutor atau yang menjalankan ya. Kalau kiranya keberatan ya sudah bisnis case-nya poin nomor 3 nanti kita tidak usah saja gitu. Tapi kalau memang teman-teman tertantang, oh ya sudah, saya pengen mencobakan ketiga-tiganya nanti hasil diskusi dari teman-teman saja.
Kemudian mereview proses dan ekspektasi dari pengelolaan proyek dengan manajer proyek. Ini reviewnya ya, review nanti sebagai bentuk kontrol tadi teman-teman. Apakah si perencanaan nanti seperti apa sih nanti waktu dijalankan biar untuk kontrol kiranya ada yang miss atau tidak. Kemudian menentukan apakah proyek dapat dibagi menjadi 2. Nah, ini juga penting teman-teman. Kalian menentukan sih proyek itu nanti jalannya akan dibagi. Kan kemarin saya minta ya metodologinya teman-teman melihat ya. Di sana kan ada pembagian tahapan. Nah, pembagian itu harapannya teman-teman bisa membantu mengarahkan. Misalkan kayak saat ini ya, kita masuk di dalam fase inisiasi dan juga perencanaannya gitu. Berarti hari ini fully kita bahas untuk inisiasinya. Itu tadi termasuk SWOT analysis, project charternya gitu ya. Mungkin ada business case-nya juga gitu ya. Jadi lebih terarah. Katakanlah pertemuan depan kita bahas scope. Nah, scope itu nanti kita detailkan lagi gitu. Nah, ini tujuan dari inisiasi. Nah, nanti teman-teman saya minta ya kalau untuk project charternya biar dibuat dari teman-teman. Nanti contohnya bisa melihat contoh yang tadi. Nah, ini identify stakeholder, kita lihat nanti untuk ininya saja ya, teman-teman ya. Sebagai bagian tadi ya, kalau di dalam tim tadi kan ini ya, di dalam project charternya ada ya nanti penentuannya. Nah, nanti untuk job desk detailnya, nanti kita bahas yang ada pembahasan terkait dengan stakeholder atau timnya. Jadi tugasnya apa saja gitu ya. Jadi teman-teman tentukan role-nya dulu saja, perannya saja dulu gitu. Nah, misalkan seperti ini teman-teman. Katakanlah dengan nama timnya siapa saja gitu ya. Posisinya misalkan. Kalau nggak ada posisi juga nggak apa-apa. Nanti teman-teman yang paling penting ininya aja. Jabatan atau role-nya. Di dalam project siapa sebagai PM-nya. Siapa sebagai, misalkan kayak kemarin ya, ada sebagai programmernya, ada yang bekerja sebagai apa namanya, ini ya, bisnis analisnya misalkan gitu. Nah, yang penting ininya aja, nama dan role-nya saja dulu. Kontak kalau mau ditambahkan gitu. Kalau ini kan kebetulan di dalam satu organisasi. Kalau kita kan berlatih dulu, jadi tidak harus include. Kemudian ada kick-off meeting. Nah, di sini nanti untuk rapat ini, realisasinya adalah teman-teman nanti akan rapat di masing-masing breakout room ya, untuk menentukan perencanaannya. Tuh. Kemudian ada project planning. Nah, nanti kita akan bentuk tadi ya, dengan adanya project charter, teman-teman saya minta membuat ringkasannya dari projectnya seperti apa gitu ya untuk hari ini. Nah, untuk WBS, kita hold WBS itu nanti ketika kita bahas benar-benar project schedulingnya. Schedulingnya saya tidak singgung yang ini, karena nanti berarti kita bahas ada Gantt chart, ada teman-temannya, ada WBS. Nah, itu berarti khusus nanti kita bahas cara jadwalinnya gimana. Jadi bisa lebih detail gitu. Nah, nanti boleh nih, nanti untuk timelinenya teman-teman tentukan aja, kita tentukan start dan end-nya saja dulu. Nggak usah sampai detail. Detailnya nanti ketika memang kita bahas untuk jadwalnya saja. Gitu ya. Nah, ini contohnya teman-teman. WBS ini work breakdown structure. Jadi dari masing-masing, katakanlah kemarin teman-teman menentukan ya fase dari masing-masing metodologi yang teman-teman akan gunakan sebagai pendekatan. Nanti silahkan tuh untuk WBS strukturnya adalah pemecahan teman-teman di dalam satu ini ya struktur yang lebih kecil ya. Jadi ada sub phase lagi fase yang ada di sub masing-masing tahapan gitu. Nah, ini nanti aja teman-teman. Ini keep it later aja gitu. Oke, saya kira demikian teman-teman ya, tambahan dari materi dari tim dosen gitu. Nanti kita kembali lagi ke sini tadi teman-teman. Yang ini ya. Jadi silakan nanti kita di dalam tim untuk bisnis case-nya gimana? Kira-kira dari teman-teman. Sampai nggak kalau ke nomor 3? Belum, Silakan. Bu. Nggak usah aja ya, kayaknya kejauhan deh kalau menurut saya. Ngelihat ini loh, strukturnya sampai seperti ini ya, agak cukup detail gitu. Nah, ini saya berikan contohnya aja. Someday misalkan teman-teman disuruh minta membuatkan bisnis case, ada gambaran gitu ya. Nanti bentuknya seperti apa, biar nggak terlalu abstrak. Nah, nanti silahkan ya, untuk kelas kita sepertinya ini saya coret aja kali ya, biar teman-teman nggak keberatan. Jadi kita buat 1 dan 2 saja ya. Nanti untuk SWOT analisis seperti yang tadi ya teman-teman ya, silahkan membuat 4 kuadran seperti ini, atau mungkin teman-teman punya template kan biasanya banyak ya, kayak di template PowerPoint itu kan ada ya, sudah ada kuadran 4-nya, silahkan tinggal diisi, dianalisis sama teman-temannya untuk posisi keempat tadi, kemudian sama tadi ya teman-teman ya, yang ini,
charternya. Yang seperti ini aja kalau mau sederhana. Atau mungkin teman-teman dapat referensi, misalkan menggunakan tadi ya beberapa contoh template tadi ya. Ini juga boleh. Silakan, misalkan teman-teman dapat template project charter dari internet gitu boleh. Ataukah mau menggunakan ini saja yang lebih simpel boleh. Silakan ya nanti. Silakan bisa ke timnya, saya bagi dulu kali ya di dalam ininya apa namanya breakout room-nya. Ada berapa tim ya teman-teman kemarin? Saya agak lupa deh. Banyaknya timnya. Sebentar. Saya cek di listnya teman-teman kemarin ada cukup banyak sih kayaknya timnya. Sebentar. Timnya ada 7 tim, teman-teman. Saya berikan 10 breakout ya. Kiranya nanti diperlukan gitu. Nanti teman-teman silahkan assign manually ya. Janjian aja timnya akan ada di breakout berapa gitu. Ada 10 breakout room, teman-teman. Katakanlah, sebentar, jangan masuk dulu. Kiranya sampai pukul berapa teman-teman mau discuss? Jam 3 atau gimana? Nanti kayak kemarin gitu, sisanya yang sudah ready presentasi, itu untuk keaktifan kayak kemarin. Sampai pukul berapa? Silahkan. Set aja kita balik ke main room pukul berapa? Silahkan, teman-teman. Jam berapa? Mau 40 menit? Cukup nggak? Jadi kita mulai jam 2-an ini kan ya. 2.40 itu? Atau 2.30 kependekan nggak? 2.40 kayaknya, atau 45 deh. Itu sedengan deh menurut saya. Nanti kalau sudah siap gitu, bisa kembali gitu. Gimana? Bu, ini Sekitar sekaligus dipresentasikan, Bu. kalau untuk poin keaktifannya dari teman-teman nanti yang presentasi gitu saya ambilkan dari yang presentasi gitu gimana? Karena tadi teman-teman belum sempat ngebahas kan. Jadi bagi yang aktif yang ingin menambah poin keaktifan seperti biasa ya, langsung presentasi aja gitu. Gimana? 245 ya, agak sedengan gitu kali ya. Oke. Kayak kemarin aja teman-teman sambil dikerjakan. Jadi gini, sama ya, mungkin seperti saya pada umumnya ya, deadline saya kan biasanya sebenarnya lebih ke seminggu gitu ya. Tetapi saya pengen teman-teman nggak usah ada PR gitu, nggak usah ada yang dibawa ke rumah gitu. Harapannya ya udah ini langsung aja diselesaikan aja hari ini. Kan poin 1 dan 2 gitu ya. Jadi kita katakanlah sampai pukul 2.45 atau mungkin nanti ada teman-teman yang masih melanjutkan gitu ya, nanti disiapkan aja presentasi. Nah, bagi yang presentasi akan dimasukkan untuk poin keaktifan teman-teman gitu. Nah, tadi ada yang masukkan 245 teman-teman. 245, 240 gimana? Sedang gitu. Nanti yang sudah ready bisa balik lagi ke room untuk presentasi kayak kemarin gitu. Nanti bagi yang belum selesai silahkan ya nanti saya buatkan aja pengumpulannya. Nanti yang sudah selesai tinggal submit aja di apa leads-nya seperti kemarin gitu. Jadi harapan saya kalau teman-teman hari ini sudah jadi nggak usah jadi tugas kan. Jadi lebih mudah gitu. Jadi sudah sekalian koordinasi sama timnya gitu. Jadi sudah menyicil ya. Kita dapat kemarin sudah dapat tujuan, metodologi. Hari ini kita dapat SWOT analisisnya sama project charternya. Nanti kita susun dari satu body proposal. Nanti ya kita set pas pertemuan kapan gitu ya, agak akhir gitu. Untuk gambaran teman-teman menyusun yang akan jadi bagian hasil dari UTS gitu. Gimana? Ada masalah? 245 teman-teman gimana? 245 ya, 14.45 ya. Kita back ke main room ya. Silahkan teman-teman bisa berkelompok untuk memilih roomnya, bisa berjanjian, silahkan. Pakai chatnya boleh. Tim mana akan di tim mana gitu silahkan dipakai saja. Yang ada chatnya misalkan janjian tim berapa akan di room berapa silahkan. Gunakan aja chatnya di sini dulu nggak apa-apa. Karena nanti yang presentasi kan nanti akan ada nama-nama listnya nanti saja. Seperti biasa gitu. Silahkan teman-teman bisa ke breakout room untuk mendiskusikan poin tadi ya, SWOT analisisnya sama project charternya gitu. Nanti bagi yang sudah seperti kemarin ya, bisa presentasi gitu. Tapi jangan lupa ya judulnya ya, nanti takutnya lupa. Kan tadi ada di dalam body ininya ya, project charter. Itu teman-teman silahkan bisa bertim. Silahkan pakai aja chatnya nggak apa-apa. Bu, belum ada, Bu. Breakout room-nya. Kalian nggak bisa pilih ya? Belum bisa, Bentar, Bu. bentar. Breakout room-nya sudah saya ini sih. Open all room. Silakan. Bisa ini enggak teman-teman? Harus saya yang assign. Sebentar. Kalau enggak kayaknya di ini deh. Teman-teman bisa masuk enggak? Atau harus dari saya? Kayaknya saya bikinnya all ini deh. Daripada ini. Coba sebentar ya saya close all room dulu deh.
Ntar ya, takutnya ini deh. Di-create aja deh. Misalkan ini, nah ini, maaf. Salah ternyata. Punten ya, maaf ya teman-teman, salah. Coba deh. Sekarang bisa nggak? Opsinya tadi saya minta teman-teman automatically ini. Allow participant to choose room, bisa milih nggak? Tes dulu. Bisa masuk nggak teman-teman? Breakout room-nya udah saya buat sih. Ini Bisa ya, masih belum ada, Bu. coba ya, sebentar. Oke. Coba ya, saya hapus dulu deh teman-teman. Ini kita punya berapa tim? 7 ya. Coba ya, sebentar. Kita bikin breakout room sebentar. Misalkan ini ya, ada 7, misalkan 7 kelompok. Ini participant user room. Sekarang bisa nggak teman-teman? Ada 7 room. Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Hah? Masa sih? Nggak Iya, masuk ya? belum ada di layar kami, Bu. Di breakout room-nya nggak bisa? Bentar. Breakout room-nya juga belum. Oh, baru ada, Bu, baru ada, Bu. Coba dulu. Maaf ya teman-teman ya. Sayanya yang kadang-kadang jarang make. Aduh, maaf ya. Gaptek ya. Bu, yang apa namanya tadi, yang charter itu perlu sama kayak yang di PPT-nya Ibu atau Bebas. boleh Kalau bebas? teman-teman punya referensi template, saya beri kebebasan teman-teman. Kayak metode kemarin silahkan. Feel free saja. Misalkan teman-teman ada teori yang ada dari internet, boleh di adopt ya. Itu. Tadi contohnya saja, Mas. Jadi kalau misalkan teman-teman ada referensi yang lain, saya perbolehkan. Jadi yang penting tadi kita memenuhi SWOT sama project charter. Nah, silahkan janjian aja pakai chatnya boleh. Yang timnya siapa gitu ya. Nanti akan ada di room berapa gitu. Dicoba aja dulu. Nanti kita ketemu lagi di 245 ya. Bagi teman-teman yang ingin presentasi atau ingin tambahan keaktifan, silahkan ya. Nanti seperti kemarin gitu. Nanti satu tim bareng-bareng aja untuk presentasi gitu. Kalau teman-teman ada template gitu ya di internet, coba aja. Kayaknya saya dulu waktu kuliah juga sering ada teman-teman template project charter. Boleh diadopsi. Silahkan. Dites dulu. Silahkan, boleh janjian di mana gitu roomnya. Kalau kurang roomnya, nanti kabarin saya ya. Nanti biar ini. Ibu, maaf, boleh izin bertanya nggak, Bu? Ya, boleh. Gimana Mas? Silahkan. Ini saya, Bu. Ini jadi saya pengen nanya, Bu. Untuk project itu sebenarnya sampai tahap pengkodingan nggak sih, Bu? Atau cuma sampai Oh iya, tahap ini agak lupa ya tadi. prototyping Betul, aja? betul. Ini ya teman-teman ya. Terkait dengan ada pertanyaan ya tadi lupa Mbak Naila kalau tidak salah ya bertanya. Jadi nanti untuk misalkan tadi saya udah terlanjur pada di breakout ya, nggak apa-apa. Nanti sambil saya diingatkan lagi ya teman-teman ya. Kalau misalkan soalnya takutnya ada tim lain yang kasusnya serupa gitu ya, nggak apa-apa nanti biar dibikin dulu. Nanti untuk kasus yang misalkan sampai prototipenya misalkan teman-teman ini ya tidak harus sampai coding gitu untuk di saya gitu. Tapi nanti misalkan teman-teman mau buat di Figma gitu ya. Di Figma kan sudah high level. Nah, katakanlah di saya kan nanti kita diminta untuk membuat seperti ini ya UI UX-nya ya untuk sampai ke UTS. Nah, katakanlah sampai Figma-nya teman-teman keep buat akhir aja berarti. Kalau memang nanti sampai ke pembuatan endingnya apa? Endingnya sampai high level kan ya misalkan ya untuk UI UX-nya. Nah, high levelnya berarti nanti untuk sampai UAS-nya gitu. Jadi nanti untuk low levelnya dulu yang di UTS-nya gitu. Jadi teman-teman divide gimana caranya nanti ada low level untuk submit pas UTS-nya gitu. Gimana Mas? Bingung nggak? Jadi saya lupa malah kasih tahu ini ya. Oh, berarti
Boleh. Untuk Jadi nggak coding harus, wajib kan, Bu? nggak, tidak wajib. Kan mata kuliah kita bukan mata kuliah untuk development-nya, gitu. Nah, nanti ini ya, apa namanya? Saya minta tolong ya, diingatkan ya. Tadi saya tuh ingat tadi tuh ada yang tanya, cuman lupa. Tapi udah terlanjur teman-teman di breakout room kan, jadi nggak bisa menginfokan yang lain. Nanti sembari mungkin sebelum teman-teman yang lain presentasi gitu, nanti saya diingatkan aja tadi terkait dengan pertanyaan tadi ya, biar nanti teman-teman tim lain, misalkan ada yang ingin sampai tidak sampai develop gitu ya, nanti nggak apa-apa gitu. Untuk mata kuliah kita nggak apa-apa. Tapi nanti saya minta ya, karena berhubung tidak jarang teman-teman kan langsung high level. Nah, karena langsung high level, harapan saya berhubung mata kuliahnya lumayan panjang ya, nanti kan masih ada UTS. Nah, silahkan nanti realisasi di dalam bentuk UI UX-nya yang high level di-keep sampai UAS aja gitu. Jadi nanti bikin low levelnya dulu aja di UTS-nya gitu. Jadi ada something yang teman-teman create ya untuk UTS-nya, tetapi belum sampai ke final produknya. Final produknya nanti teman-teman berikan di UAS-nya gitu. Kalau memang tidak sampai develop prototipenya di UAS nggak sampai coding gitu ya, gitu boleh gitu ya. Gitu ya Mas ya. Semoga menjawab ya. Nanti mohon diingatkan lagi ya, biar kalau ada teman-teman yang mungkin berkasus serupa bisa kita gunakan sebagai referensi, gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga cukup jelas ya.
OpenPips namanya. Di sini kami membuat aplikasi Vitella. Di sini ada nama-nama tim kita dan Nurcholis Adam Zuhri dengan NIM 2015-12009. Lalu ada Marcelindra Malen Putri dengan NIM 014. Lalu ada Aisyah Alsyafira Gumai dengan NIM belakang 015. Lalu ada Putra Izas Dani Rizky Bramasta dengan NIM belakang 027. Lalu Regina Josephine dengan NIM belakang 032. Dan lalu ada saya sendiri, Muhammad Safir Al-Kafa, dengan NIM belakang 037. Dan yang terakhir, Helwa Saudah dengan NIM belakang 039. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai aplikasi Vitella. Aplikasi Vitella mendukung pola hidup sehat melalui olahraga dan menjaga kalori makanan. Kemudian aplikasi Vitella ini berbasis Android atau iOS. Nah, untuk lebih jelasnya, aplikasi Vitella ini merupakan aplikasi mobile. Kami memberi nama Vitella karena gabungan dari kata fit yang berarti sehat dan bahasa Inggris Vela yang berarti kawan. Maka Vitella adalah kawan untuk hidup sehat. Selanjutnya ada analisis SWOT pada aplikasi Vitella. Yang pertama ada strength atau kekuatannya, yaitu dapat menambah kesadaran untuk hidup sehat, kemudian mendukung kesehatan bersama dengan memberikan rekomendasi teman berolahraga. Kemudian aplikasi ini adalah aplikasi gratis. Aplikasi ini juga multifungsi, kemudian dapat mengakumulasi grafik berat badan dari pola makan serta olahraga. Kemudian ada weakness-nya atau kelemahannya dari aplikasi ini, yaitu aplikasi ini hanya tersedia dalam bahasa Inggris. Kemudian aplikasi ini hanya tempat untuk memasarkan event, belum dapat langsung mendaftar melalui aplikasi. Kemudian akumulasi kalori makanan dari database masih terbatas. Yang terakhir, kelemahannya yaitu kalori hanya dapat dihitung untuk makanan saja, bukan untuk minuman. Baik, selanjutnya yaitu opportunities atau peluang. Yang pertama, masyarakat kini mulai memperhatikan pola hidup yang sehat. Kedua, olahraga sedang menjadi tren untuk pilihan awal hidup sehat. Ketiga, meningkatkan motivasi berolahraga dengan mengupdate kegiatan yang dilakukan. Lalu yang terakhir ada threats atau ancaman. Yang pertama, terdapat beberapa aplikasi serupa yang dapat menjadi pesaing, lalu banyaknya masyarakat yang malas berolahraga. Selanjutnya untuk proyek charternya, judul proyeknya itu Vitella, yaitu di mana aplikasi teman olahraga. Nah, untuk tanggal otorisasinya itu 31 Agustus 2022, tanggal mulai proyeknya juga 31 Agustus 2022, dan proyeksi tanggal selesainya sekitar tanggal 16 Desember 2022. Untuk tonggak penting jadwalnya, yang pertama menyelesaikan mock-up atau low level pada tanggal 5 Oktober. Dan menyelesaikan prototipe dan testing aplikasi pada 16 Desember. Nah, untuk informasi anggaran ini, sponsor telah mengalokasikan dana sebesar 300 juta, ini pemisahan aja untuk proyek ini. Sebagian besar biaya untuk proyek ini akan menjadi tenaga kerja internal dan semua perangkat keras akan di-outsource. Baik, untuk manajer proyeknya yaitu Muhammad Safir Al-Kahfa. Selanjutnya, untuk tujuan proyek Vitella merupakan proyek yang telah berlangsung selama perkuliahan di semester ini. Ini merupakan proyek penting bagi tim kami sebagai bahan portofolio dan penyelesaian tugas akhir pada mata kuliah MPSI. Lalu utamanya, perangkat lunak kami harus siap untuk memenuhi spesifikasi tertulis dan diuji secara menyeluruh, lalu diselesaikan dengan tepat waktu. Sponsor akan secara resmi menyetujui proyek dengan saran dan pemangku kepentingan utama lainnya. Lalu ada approach di mana approach ini merupakan tahapan yang pertama kita mengidentifikasi dulu masalah dan melakukan beberapa pengumpulan data yang diperoleh dari pengguna atau stakeholder. Lalu kita melakukan desain yang secara berulang sesuai dengan metode pengembangan kita berdasarkan evaluasi dari pengguna atau user yang terlibat. Lalu kita melakukan proses pengembangan sistem dengan membuat prototipe yang sudah disetujui dan sudah disepakati. Lalu yang terakhir kita menyelesaikan penyelesaian aplikasi yang telah disetujui pada tahap sebelumnya. Lalu di sini ada roles and responsibilities. Yang pertama ini permisalan saja, ada UPN Veteran Jakarta yang menjadi sponsor, posisinya sebagai sponsor, lalu ada kontaknya, lalu ada project manager,
Muhammad Syafir Al-Kafa, posisinya manajer. Lalu ada Aisyah Al-Syafira Gumai dengan posisi UX designer. Lalu juga ada Helwa Sauda dengan posisi UX designer. Lalu ada Regina Josephine dengan posisi UI designer. Lalu ada Marcelindra Malian Putri dengan posisi testing expert. Lalu ada Putra Izas dengan posisi programmer. Dan yang terakhir, Nurcholis Adam Zuhri dengan posisi programmer. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, saya kembalikan ke Ibu Artika. Terima kasih. Terima kasih ya teman-teman tim 1. Teman-teman tim yang lain, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Memberikan tanggapan atau saran? Boleh? Untuk tim 1 yang sudah presentasi? Ada dari teman-teman yang lain? Silakan. Oke, kalau misalkan belum, terima kasih banyak ya untuk tim 1 yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silahkan ya rekan-rekan untuk yang sudah presentasi memberikan nama dan NIM-nya. Nanti silahkan ya hasil yang sudah dibuat tadi, kan sudah dibuat PPT ya. Silahkan, formatnya kan bebas dari teman-teman. Nanti silahkan ya disubmit perwakilan saja ya teman-teman ya. Seperti biasa di Leads ya, tinggal langsung disubmit saja. Biasanya kalau di saya deadline-nya sama ya, biasanya seminggu. Tapi kan saya pengen teman-teman nggak ada PR aja, biar langsung diselesaikan saja gitu ya. Oke, terima kasih tim 1. Oh ya, mohon maaf, bisa tolong untuk keaktifan, takutnya saya kelewat mencatat ya. Nama dan NIM dari rekan-rekan tim 1 tolong dipaste di ini ya teman-teman ya, di chat ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke tim berikutnya ya teman-teman ya. Tadi ada Mas Muhammad, siapa tadi? Maaf, kepotong namanya. Ada Mas Muhammad Arif, ya betul. Silakan Mas Muhammad Arif dan tim. Bisa mempersiapkan dulu, nanti bisa dicoba langsung share screen hasil diskusinya. Formatnya bebas, saya beri kesempatan teman-teman untuk menentukan ya. Hanya yang penting hasilnya teman-teman bisa memudahkan teman-teman untuk presentasi. Share screen ya, Bu. Silakan, Mbak. Oke, sudah. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Arista Tika, Eskom MMSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah hari ini. Sebelumnya izinkan kami kelompok 6 atau tim 6 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama terdiri dari Nabil Muhammad Raihan dengan NIM belakang 012, kemudian ada Niko Manglusinta dengan NIM belakang 016, kemudian ada Fahri Amzar dengan NIM belakang 021, kemudian ada Rizka Maulidina Sutrisno dengan NIM belakang 024, kemudian ada Winnie Anissa Fadila dengan NIM belakang 029, yang terakhir ada Muhammad Arif Budiman dengan NIM belakang 031. Sebelumnya pada kesempatan kali ini kami tim 6 akan mempresentasikan mengenai aplikasi Songralaka atau bisa disebut sebagai aplikasi sebagai pariwisata. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh saya, di mana judul proyeknya adalah Songralaka, yaitu aplikasi yang bisa membantu teman-teman yang ingin berwisata khususnya ke Bandung yang kita ambil contoh di sini. Jadi di situ aplikasinya dapat membantu teman-teman yang pakai buat cari wisata ataupun tempat makan, dan semua tempat yang ada di Bandung itu bakal terekspos pada aplikasi ini. Untuk tanggal otorisasinya sendiri itu pada 7 September 2022, kemudian untuk tanggal mulai proyeknya dimulai dari minggu kemarin atau 31 Agustus tahun 2022. Kemudian untuk tonggak penting jadwalnya sendiri, pada kelompok kami sudah menyelesaikan pembuatan logo aplikasi sebelum tanggal 20 September 2022, kemudian menyelesaikan pembuatan wireframe sebelum tanggal 25 September 2022, kemudian ada juga membuat prototipe sebelum tanggal 1 November 2022. Kemudian ada juga informasi anggaran. Untuk informasi anggarannya sendiri ini masih pemisahan dari tim kami, karena kita masih ongoing untuk proyeknya sendiri, jadi masih belum tahu juga bakal membutuhkan dana berapa besar.
yang dimana untuk sekarang telah menyediakan anggaran sebesar 20 juta dan masih diperlukan untuk menambah anggaran jika diperlukan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik. Selanjutnya bagian F, manajer proyek, ada Muhammad Arif Budiman. Lalu ketujuan proyeknya ini, pembuatan aplikasi ini berawal dari banyaknya wisatawan yang masih belum mengetahui tempat wisata yang terdapat pada Kota Bandung, sehingga tidak meratanya kunjungan pada tempat-tempat wisata di Kota Bandung tersebut. Aplikasi ini dibuat untuk memberikan informasi mengenai rekomendasi tempat-tempat wisata yang menarik yang ada di Kota Bandung, belum banyak diketahui wisatawan, dengan memuat informasi mengenai nama tempat wisata, hal-hal yang dapat dilakukan di tempat tersebut, dan informasi lainnya yang membantu wisatawan sebelum berkunjung ke tempat wisata. Selanjutnya di bagian terakhir, bagian H, job desk. Ini ada perkiraan job desk dari kami. Yang pertama ada Nabil Muhammad Rehan selaku programmer, Niko Manglusinta sebagai programmer juga. Yang ketiga ada Fahri Hamzar sebagai UI UX designer, Rizka Maulidina Sutrisno sebagai UI UX designer, Winnie Anissa Fadila UI UX designer, dan yang terakhir Muhammad Arif Budiman selaku project manager. Selanjutnya kami akan menjelaskan SWOT dari aplikasi kami. Pada rekan saya dipersilakan. Selanjutnya pada bagian strength di sini yang pertama ada mencari info secara lebih jauh mengenai tempat wisata yang ada di Kota Bandung. Kemudian yang kedua memudahkan mencari tempat wisata di Kota Bandung, dan aplikasi ini bisa diakses dengan online ataupun offline. Dan pada bagian weakness di aplikasi ini masih terdapat kekurangan, yaitu hanya sebatas panduan dan rekomendasi tanpa bisa melakukan pemesanan ataupun reservasi. Dan selanjutnya ini belum adanya fitur Maps sebagai petunjuk arah ke lokasi wisata tersebut. Mungkin kedepannya akan dilakukan development lagi untuk bisa ada fitur tersebut, dilihat dari anggaran ataupun diskusi kelompok kami. Kemudian di bagian opportunities, pertama, aplikasi ini merupakan aplikasi yang berbagi info mengenai wisata di Kota Bandung. Kemudian opportunities kedua, mempermudah wisatawan dalam mencari tempat wisata. Dan ketiga, semakin banyak menggunakan smartphone, wisatawan luar negeri untuk berkunjung serta mengeksplor Kota Bandung. Yang keempat, mempermudah masyarakat dalam mempromosikan usaha atau bisnis mereka. Baik, lalu pada bagian traits dari aplikasi ini, yang pertama, informasi yang terdapat pada aplikasi dapat salah atau menyimpang dari yang seharusnya. Lalu terdapat juga beberapa aplikasi kompetitor yang serupa dengan jenis aplikasi Sangraloka ini, dan juga tidak ada pembaruan informasi secara berkala dari aplikasi ini. Sekian dari kelompok kami yang dapat dipresentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dari tim berapa tadi? Saya lupa nomornya. Oke, terima kasih untuk tim Sangraloka ya yang sudah mempresentasikan hasilnya. Silahkan ya. Nanti untuk hasilnya kan tadi sudah dalam format Word tuh. Tadi mungkin bisa di-capture ya, diberikan screenshot untuk yang di Figma-nya atau daripada link ya, biar terbaca. Mungkin teman-teman bisa sertakan ya tadi ya, hasil analisis SWOT-nya di dalam struktur project charter-nya tadi, biar sepasang gitu ya. Nanti bagi yang sudah bisa tinggal submit saja ya di Leads. Kemudian silakan ya tadi ya, nama dan NIM-nya bagi rekan-rekan yang sudah mempresentasikan, silakan bisa ditaruh di chat ya. Kemudian ada tim selanjutnya kah yang ingin presentasi terkait hasil analisis SWOT dan juga project charter yang dibuat? Gimana yang lain? Sudah siap belum untuk hasilnya? Harapan saya biar teman-teman nggak usah ada PR sih. Jadi sudah langsung siap sih gitu. Silahkan teman-teman. Ada yang mau mencoba tidak?
untuk tim yang Kelompok lain. kami, Bu. Boleh, Mas Farel, silakan. Tapi pakai Word, nggak apa-apa kan, Bu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti sambil dijelaskan saja. Oke, Bu, Silakan. bentar ya, Bu. Ya. Jadi tidak apa-apa ya nanti teman-teman ya, tadi lupa nge-record dari di depan. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ternyata kasusnya sampai finalnya prototype, silahkan ya nanti bagi rekan-rekan yang sampai hasil akhirnya prototype. Tes, apa suara saya terdengar, Bu? Sudah. Silakan, Mas. Oke, baik, Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin membahas mengenai proyek kami, yaitu tentang analisis SWOT dan pembuatan piagam proyek dari proyek kami yang bernama Sebat, yaitu sewa mobil kilat. Mas, punten, maaf. Bisa diperbesar? Tadi sama kayak tim tadi. Bisa di zoom dulu dikit, biar nggak terlalu kecil kalau teman-teman mau lihat. Nih. Oke, Gede, Bu. sip. Sudah. Oke. Oke, baik, Bu. Ya, terbacalah setidaknya. Oke, sudah. Makasih. Teman-teman di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fisipara Vedatama Sungkono dengan NIM belakang 033 dari kelompok 2. Di sini saya ingin menjelaskan sebagian dari analisis SWOT. Jadi pada aplikasi kami yang bernama Sebat, proyek kami yang bernama Sebat, di sini memiliki analisis SWOT sebagai berikut. Yang pertama, kita mulai dari strength dulu. Sini kita lihat alurnya. Pada bagian strength ini, kita mampu melayani selama 24 jam dalam 7 hari. Jadi kita selalu open 24/7. Kemudian kita tidak membutuhkan tenaga kerja yang terlalu banyak, karena yang namanya sewa mobil itu pasti penyewa datang untuk menggunakan mobilnya sendiri. Mungkin kita hanya membutuhkan admin sebagai administrasi dari perusahaan kita. Kemudian perusahaan ini tuh mampu memfasilitasi turis yang membutuhkan kendaraan. Kemudian kita juga kedepannya ingin membuat perusahaan ini terintegrasi dengan perusahaan asuransi, sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka kita dapat mencegahnya atau menanggulanginya dengan waktu yang sesingkat-singkatnya dan dengan biaya atau kos yang sedikit mungkin. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada weakness. Yang pertama itu belum mencakup semua daerah. Kemudian metode pembayaran yang masih terbatas. Selanjutnya ada jumlah mobil terbatas. Kemudian membutuhkan modal yang sangat besar. Kemudian ada opportunities yang akan dilanjutkan oleh Lalu selanjutnya ada opportunities. Opportunities dari perusahaan Sebat ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada kebutuhan transportasi yang tinggi, lalu tidak banyak perusahaan rental yang sudah terkomputerisasi seperti kita, dan potensi mendapatkan pelanggan jauh lebih besar dengan mobile app yang akan dibuat. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, berikutnya ada threats, di mana di sini ada sudah banyak pesaing rental mobil, lalu risiko pencurian dan rusaknya kendaraan yang disewa, dan risiko peminjaman dengan identitas palsu. Baik, berikutnya ada project charter yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di project charternya Sebat ya, di mana judul project ialah project Sebat, terus tanggal mulai project dari mulai tanggal 7 September yaitu hari ini, terus untuk tanggal selesainya Rabu 7 Desember 2022. Terus untuk tonggak penting jadwal menyelesaikan model infrastruktur sebelum tanggal 1 Oktober 2022. Terus yang kedua, rapat wajib dengan stakeholder pada
November 2022 menjelang masa launching Sebat. Terus yang di bawahnya lagi informasi anggaran yang dimana sponsor telah mengalokasikan dana sebesar 20 juta sebagai modal awal untuk membangun infrastruktur sistem informasi dan akan menyediakan lebih banyak dana setelah modal infrastruktur sistem informasi dibuat. Terus manajer proyeknya ialah Muhammad Albir. Terus untuk tujuan proyek ini bertujuan untuk membuat dan menghasilkan sebuah proyek sistem informasi sewa mobil kilat atau yang disingkat Sebat yang berbasis mobile. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Ya, lalu di sini ada pejabat dan penanggung jawab. Di sebelah kiri ada namanya. Saya sendiri Muhammad Albin Zalazidillah dengan peran Project Manager dengan kontak 2010512038@mahasiswa.unvj.ac.id. Lalu selanjutnya ada Visi Farel Vedata Masungkono sebagai programmer dengan kontak 2010512033@mahasiswa.unvj.ac.id. Lalu di bawahnya ada Muhammad Pradipta Yudhistira yang perannya sebagai programmer juga dengan kontak 2010512041@mahasiswa.unvj.ac.id. Lalu ada Rasika Hafiz Fauzan dengan peran desainer. Lalu ada Bakti Samuel Barus dengan peran programmer, dan selanjutnya dari Kisyarifudin Septian Mateka dengan peran sebagai programmer, dan yang terakhir Juwita Istiqomah Trahira perannya sebagai sponsor. Ya, demikian presentasi yang sudah kami sampaikan mengenai analisis SWOT dan piagam proyek sistem informasi yang sudah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya dari timnya Mas Farel yang sudah presentasi. Sepertinya nama dan NIM-nya sudah ya. Bagi rekan-rekan yang sudah presentasi silahkan ya, nama NIM-nya bisa di paste di chat ya. Dan tadi ya hasilnya bisa langsung disubmit saja gitu ya nanti. Jadi fully score ya bagi yang teman-teman untuk yang presentasi. Seperti yang kemarin saya agak lupa kasih tahu. Untuk fully score yang presentasi ya nanti. Mungkin bagi yang non presentasi mungkin agak sedikit berbeda ya dengan yang presentasi. Oke, kita lanjut dulu. Tadi ada yang sudah booking timnya Mbak Dela. Ada Mbak Dela Cynthia? Ada. Tadi iya, Bu. ada Saya, Bu. Mbak Irma juga apa ya tadi ya? Yang raise hand. Iya, Bu. Ada. Iya, Bu. Irma, Bu. Itu sama tidak sama Mbak Dela? Satu. Beda, Bu. Beda. Berbeda, Bu. Mbak Dela duluan yang sudah book duluan. Silakan ya. Yang tim yang sudah present. Silakan teman-teman. Saya izin saya screen ya, Bu. Silakan. Nanti bagi yang Mbak Irma setelahnya ya, kita masih ada ya. Berarti sampai yang terakhir ya, kayaknya takutnya nanti teman-teman kalau mau sholat ya, karena sudah azan tadi. Silakan. Baik, Ibu. Baik, apakah suara saya terdengar, Bu? Sudah, jelas. Silakan. Mas atau Mbak yang mau presentasi, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan terkait analisis SWOT dan piagam charter dari aplikasi Ciptaku.id. Di sini beranggotakan ada Farel Aldi Kusuma dengan NIM 01, Anwar Nasihin dengan NIM 003, Dila Cynthia Dewi dengan NIM 005, Naila Tina Kusma Wardani dengan NIM 008, saya sendiri Ananda Fiel Fadli dengan NIM 020, dan Zulfatul Aziza dengan NIM 017. Boleh ke bawah. Ciptaku ID adalah sebuah aplikasi konsultasi persiapan kuliah berbasis aplikasi mobile. Dalam aplikasi Ciptaku ini memiliki fitur unik yang dimana fokus utamanya ialah dapat membantu pengguna untuk konsultasi seputar rencana kuliah dalam menentukan jurusan atau minat bakat pengguna. Aplikasi ini dilengkapi dengan
artikel informasi lengkap seputar dunia kuliah, tes potensi, tanya jawab, dan open chat bersama pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, ya, selanjutnya ini ada SWOT. SWOT itu ya ini analisa SWOT. Nah, di SWOT ini ada satunya kekuatan. Kekuatan dari Citaku.id ini adalah Citaku.id merupakan sistem informasi yang dapat memberikan informasi dan promosi melalui internet dengan lengkap. Nah, habis itu kita juga ada konsultasi bimbingan yang terjamin. Produk aplikasi memiliki fitur unik dan beragam dari kompetitor lain. Nah, setelah itu strength-nya adalah lebih praktis dalam mode online dan dapat diakses di mana saja. Nah, lalu tapi juga punya kelemahan, diantaranya produk atau aplikasinya prosesnya belum efisien dan detail. Terus juga hanya mencakup pada bidang pendidikan. Lalu juga kekurangannya ini berbayar untuk konsultasi lanjut. Lalu karena promosi tadi yang besar, maka membutuhkan biaya yang lebih. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya terdapat peluang atau opportunities dari Citaku.id, yaitu perkembangan informasi dan ilmu pengetahuan di mana sektor bidang ini berkembang dan berpeluang masa depan untuk sukses. Kemudian pesaing lain mungkin tidak memiliki fitur selengkap kami di mana pengguna dapat berinteraksi dengan pengguna lain. Selanjutnya ada pemerintah tentunya ingin mendorong bisnis lokal di bidang pendidikan. Selanjutnya terdapat ancaman atau threats, yaitu pengaruh rekan sebaya untuk memilih perguruan tinggi hanya berdasarkan popularitas sehingga kurang minat berkonsultasi. Kemudian kompetitor launching produk serupa dengan fitur yang mirip. Kemudian terdapat perubahan kecil dalam fokus kompetitor yang besar mungkin menghapus pasar yang kita raih. Selanjutnya yang terakhir yaitu kurangnya sosialisasi promosi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada Project Charter. Judul proyeknya yaitu Proyek Perancangan Aplikasi Citaku.id. Tanggal otorisasi yaitu 7 September 2022. Tanggal mulai proyek 31 Agustus 2022. Mbak Dela, suaranya di teman-teman hilang? Tidak, di saya hilang suaranya Mbak Dela. Atau koneksinya ya? Oh, koneksinya. Mohon maaf bisa diulang karena sinyal saya jelek. Oh iya, silakan Mbak. Silakan, lanjut. Tanggal mulai proyek 31 Agustus 2022 sampai 5 Desember 2022. Lalu ada tonggak penting jadwal. Yang pertama, ada proyek tahap pertama diselesaikan pada 1 TS, dan yang kedua ada tahap finalisasi produk secara high level diselesaikan pada UAS. Lalu ada informasi anggaran, yaitu kelompok telah mengalokasikan dana sebesar 50 juta rupiah untuk pengembangan aplikasi. Semakin besar dana, semakin baik. Alokasi utama dana ini untuk pembiayaan pengembang dan juga kontrak kerja sama antara mentor dan vendor sumber informasi Citaku.id. Yang terakhir ada manajer proyek, yaitu Ananda Alfi Al-Fadri. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya yaitu mengenai tujuan proyek ini, yaitu Citaku ini merupakan proyek yang akan dibangun dalam pemenuhan tugas akhir manajemen proyek sistem informasi dalam rangka membantu siswa-siswi untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Adapun pendekatan dalam metode proyek kali ini dilakukan dalam melakukan 2 jenis pengumpulan data berupa interview wawancara dan juga kuesioner, di mana pengumpulan data tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, dan informasi tersebut akan diolah untuk menjadi sebuah dokumen kebutuhan sebagai sarana perancangan aplikasi Citaku.id.
Kemudian selanjutnya dalam rangka metode yang akan dilakukan akan menggunakan metode RAD yang dimana merupakan pendekatan berulang untuk pengembangan sistem di mana pengguna dan juga pengembang bekerja sama untuk mengembangkan sistem yang berfungsinya sebagai atau penuh sesegera mungkin. Adapun tahapan yang lebih rinciannya di sini ada analisis dan quick design menggunakan analisis pengguna UCD. Lalu yang kedua yaitu metode RAD berupa analisis quick design, prototype cycle, testing, dan juga implementation. Lalu yang ketiga ada testing, berupa usability tester kepada user, dan yang terakhir ada implementasi berupa rilisnya aplikasi yang dirancang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu peran dan tanggung jawab. Di sini ada saya sendiri, Ananda Fadli sebagai project manager. Terus ada Naila Tina Kekusmawardani sebagai researcher, Dela Cynthia Dewi sebagai UX researcher, Sulfatul Aziza sebagai UX researcher, Anwar Nasin sebagai UI designer dan developer, dan Farel Aldi Kusuma sebagai UI designer dan developer juga. Ya, selanjutnya saya akan menjabarkan mengenai fungsi sistem informasi yang kami buat. Nah, fungsinya yang pertama itu sebagai sarana untuk membantu siswa dalam memilih jurusan kuliah yang tepat. 2, sarana membantu calon mahasiswa untuk memilih jurusan yang tepat dengan konsultasi kepada ahlinya. 3, sarana informasi calon mahasiswa mengenai informasi kampus dan program studi. 4, memberikan informasi berupa artikel mengenai seleksi perguruan tinggi negeri dan tanggal jadwal seleksi. Dan yang terakhir, sebagai sarana tes minat dan bakat siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mungkin untuk analisis SWOT dan diagram charter yang bisa kelompok kami sampaikan sampai di sini dulu, Bu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk tim Citaku ID yang telah mempresentasikan hasilnya. Silakan ya rekan-rekan tinggal untuk mensubmit saja dan juga memberikan nama list ya, nama dan NIM dari anggota timnya ya. Oke, kayak gitu aja kali ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan yang sudah present fully score gitu ya, yang nanti berarti yang setelahnya yang tidak nanti menyusul ya berarti ya. Yang fully score yang untuk yang present ya. Silakan untuk tim selanjutnya yang Mbak Erna atau siapa tadi ya? Maaf. Irma, Ibu. Mbak Irma, maaf. Mbak Irma. Izin Oke, caption silakan. ya, Bu. Ya, silakan langsung. Nanti saya masukannya di akhir aja ya teman-teman ya, setelah semuanya present saja. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami membangun aplikasi Bloom, aplikasi productivity gitu, Bu. Nah, di sini ada saya, Naila Nurani, sebagai product manager dengan NIM belakang 036. Terus ada Siti Fatimah Zahra sebagai researcher dengan NIM belakang 044. Selanjutnya Fikri Zakatia sebagai UI designer dengan NIM belakang 048. Ada Raisa Gabriela Putri sebagai UI designer dengan NIM belakang 006. Ada Irma Jelina Mahira sebagai developer dengan NIM belakang 013. Ada Aska Rizky dengan NIM belakang 002. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah, Mbak, sudah. Hanya agak ketutup ini sih kotak ya kalau nggak salah. Tapi bisa. Oh, ini terlihat, Bu. Sebentar. Maaf Hanya ya, Bu. ketutup kotak. Nggak apa-apa, Mbak. Tapi list dari yang dipresentasikan tadi yang disampaikan sudah terlihat. Oh ya. Terus selanjutnya ada Muhammad Askarisi sebagai developer dengan NIM belakang 002 dan yang terakhir ada Maulana Yusuf sebagai developer dengan NIM belakang 034. Selanjutnya ada SWOT yang akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, yang pertama sini ada strength. Untuk nomor 1, kita dapat melihat habit atau kebiasaan yang sudah dilakukan. Kedua, kita dapat mengatur jadwal habit. Dan ketiga, dapat melihat statistik dari habit. Nah, aplikasi yang kami tawarkan, salah satu fiturnya adalah habit tracker, di mana pengguna dapat mengatur serta melihat keaktifan pengguna atau user untuk melakukan sesuatu. Jadi kita bisa men-tracking dari hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, hingga target berapa harinya. Selanjutnya, keempat, terdapat banyak fitur yang dapat membantu pengguna. Selanjutnya, dapat memprioritaskan skala kepentingan dari suatu pekerjaan. Jadi aplikasi kami tiap-tiap
task atau habit itu ada tag di mana user atau pengguna dapat memberikan apakah pekerjaan ini basic ataupun penting atau mungkin tidak termasuk dalam prioritas. Selanjutnya, desain antarmuka simpel dan fitur mudah dipelajari pengguna. Kami tahu aplikasi kami ada aplikasi produktivitas yang membantu pengguna untuk melakukan aktivitas secara cepat. Jadi kami membuat aplikasi desainnya itu secara mudah. Selanjutnya terdapat berbagai fitur produktivitas dalam satu aplikasi. Ini sama seperti yang tadi ya. Fiturnya itu dapat membantu pengguna. Yang terakhir, sudah menerapkan code agar data user tidak hilang saat aplikasi dihapus. Jadi jika misalnya user atau pengguna itu sudah tidak memakai aplikasinya, namun ingin menyimpan data, user dapat upload gitu, lebih tepatnya backup, dan bisa diambil lagi ketika aplikasi tersebut ingin dipakai. Selanjutnya, weakness yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian masuk ke weakness yang pertama, untuk misalnya itu hanya bisa diakses saat online. Kemudian belum dapat bekerja pada iOS, jadi untuk sementara ini hanya dapat digunakan pada Android. Kemudian sulit mempertahankan konsistensi pengguna dalam menggunakan aplikasi. Kemudian belum adanya variasi suara notifikasi pada aplikasi, sehingga pengguna itu belum bisa mengatur suara notifikasi sendiri. Kemudian belum memungkinkan dalam kustomisasi tema aplikasi. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah opportunities, yaitu yang pertama dapat dipakai oleh semua kalangan. Jadi aplikasi ini mudah dipakai untuk semua kalangan, mulai dari anak muda, orang dewasa. Selanjutnya, permintaan pasar yang selalu ada, lalu pemasaran lebih mudah karena menggunakan media sosial. Jadi untuk pemasarannya itu kalau pakai media sosial mungkin lebih mudah untuk membuka opportunities-nya. Lalu permintaan pasar yang selalu ada. Ini masih ke double. Ya, untuk selanjutnya bisa dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Aska. Di sini kita masuk ke treat. Yang pertama itu sudah banyak aplikasi serupa sehingga kompetitornya sangat banyak. Yang kedua, perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup manusia yang sangat cepat dapat mengubah pasar atau permintaan. Dan yang terakhir, kurang konsistennya pengguna dalam menggunakan aplikasi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada rincian project charter. Judul proyeknya itu belum di produktif, terus tanggal otorisasinya itu 31 Agustus 2022, tanggal mulai proyeknya juga sama 31 Agustus 2022. Proyeksi tanggal selesainya perkiranya Desember sebelum UAS. Terus tonggak penting jadwal ini, mockup aplikasinya ada di tanggal 5 Oktober 2022, wireframe aplikasi 1 November 2022, informasi anggaran ini buat perkiraan aja ya. Kalau misalnya produknya memang terrealisasi, anggaran yang dibutuhkan pada saat ini itu sekitar 15 juta. Terus manajer proyeknya itu saya sendiri, Naila. Anggotanya itu ada yang tadi udah saya sebutin, Aska, Irma, Maul, Ara, Raisa, dan Fikri. Untuk tujuan proyek mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, Raisa. Ini suara saya sudah terdengar. Kedengaran, Sa? Jadi, biasanya di proyek itu ada Sa, maaf, Sa, suaranya kurang Lebih gede. dekat gitu ya, lebih dekat sama lain.
Kalau sekarang udah kedengaran belum? Sudah lebih baik. Oke, terima kasih Bu. Ya, jadi untuk tujuan proyeknya diulang lagi ya. Untuk proyek ini ditunjukkan sebagai hasil akhir untuk pembelajaran mata kuliah MPSI selama 1 semester, yang dimana nanti hasilnya akan berupa prototipe dari aplikasi Bloom. Nah, aplikasi Bloom ini merupakan aplikasi berbasis online yang tujuannya itu membantu user dalam manajemen waktu dan membangun kebiasaan baru. Nah, untuk latar belakang sendiri itu saat ini masyarakat mulai kembali ke kehidupan sedia kala, yang dimana setiap masyarakat memiliki jadwal dan kegiatan yang berbeda-beda untuk melakukannya. Nah, setelah tahun lebih, masyarakat banyak beraktivitas secara online. Tentunya banyak kebiasaan yang berubah dalam 2 tahun. Dan tidak sedikit masyarakat yang merasa sulit dalam mengatur waktunya dan membangun sebuah kebiasaan. Perubahan pola hidup masyarakat tentu sangat berpengaruh terhadap kebiasaan masyarakat, apalagi dengan adanya smartphone yang digunakan sebagai sebagian besar kegiatan masyarakat. Menurut survei yang telah kami lakukan, bahwa banyak masyarakat yang kesulitan untuk membagi waktunya menjadi produktif. Nah, di survei ini juga menyatakan bahwa sekitar 80% masyarakat memiliki minat untuk mengubah kebiasaannya mereka. Dan dari permasalahan inilah kelompok kami memutuskan untuk membuat aplikasi yang dapat membantu untuk mengatasi permasalahan yang ada. Itu aja dari kelompok kami. Boleh langsung ditutup aja. Saya tutup. Terima kasih. Mohon maaf kalau bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya dari tim yang sudah presentasi. Silahkan ya. Nanti bagi teman-teman, kebetulan ini agak unik ya. Tadi langsung pakai toolsnya gitu. Nanti mungkin teman-teman bisa kasih screenshot-nya ya. Atau mungkin bentuk dokumentasinya yang memudahkan teman-teman ya nanti untuk di-submit gitu ya. Tapi yang ini silakan ya, bagi yang sudah presentasi, silakan memberikan nama dan NIM-nya ya teman-teman ya, di chat ya. Oke, tinggal tim yang terakhir ya, Mbak Joyce, silakan. Mbak Joyce Patricia dan kawan-kawan, silakan. Izin share screen ya Bu. Silakan, Mas. Mungkin bagi teman-teman yang lain yang belum presentasi, untuk ini ya, kesempatan berikutnya ya, nanti di pertemuan berikutnya nanti bisa ini, untuk apa namanya, memenuhi skor yang full. Silakan, Mas. Oke, baik di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Artika Arista selaku dosen pengampu mata kuliah MPSI. Berikut ini kami akan mempresentasikan aplikasi penukaran limbah masker yang telah kami diskusikan, yaitu aplikasi penukaran limbah masker. Sebelum itu kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Yang pertama, saya sendiri Irfan Kusuma dengan NIM 2010512022 dan teman saya. Saya Mila Sibarani dengan NIM 2010512010. Saya Sapana Hidati Putri dengan NIM 201051218. Ada teman saya Jennifer Christiana Tanayel, dia sedang terkena gangguan internet Bu, jadi ada Jennifer Christiana Tanayel 2010512026, saya Joyce Patricia 2010512028. Ya, perkenalkan, nama saya Devandika Zain dengan NIM 201051230. Baik, di sini ada penjelasan dari aplikasi yang kita sudah buat, yaitu ada Mas Kita. Jadi aplikasi ini untuk dalam rangka itu untuk wadahnya pengumpulan limbah masker yang nantinya bisa dijual. Jadi pengguna akan mendapatkan poin-poin yang nantinya poin tersebut dapat ditukar menjadi sembako atau berupa uang tunai. Nah, dari limbah masker yang sudah dijual kepada kami. Nah, limbah masker tersebut akan kami daur ulang menjadi barang-barang lain yang berguna. Lalu pengguna juga dapat membeli masker dari toko Mas Kita itu sendiri. Oke, next. Selanjutnya ada analisis SWOT. Next. Yang pertama ada Strange. Ini memudahkan pengguna dalam mengelola limbah masker. Yang kedua,
memudahkan pengguna dalam mencari posko untuk mengumpulkan limbah masker. Yang ketiga, ada user akan mendapatkan reward atau imbalan dari hasil penukaran limbah masker. Selanjutnya ada dapat mengurangi limbah masker. Jadi terus selanjutnya ada weakness. Yang pertama, weakness-nya yaitu agak susah untuk melakukan penyebaran atau pemasaran aplikasi. Yang kedua, masih harus dikembangkan lagi aplikasinya karena menyesuaikan tren. Yang ketiga, masih membutuhkan perbaikan. Yang keempat, ada daya saing produk masih lemah. Yang kelima, database yang digunakan terbatas. Next. Selanjutnya di sini ada opportunity. Yang pertama, rendahnya angka fasilitas penanggulangan pencemaran lingkungan dan pengolahan limbah akibat limbah masker. Yang kedua, banyaknya jumlah pemakaian masker seiring peningkatan jumlah penduduk di Indonesia. Yang ketiga, peluang untuk penyebaran aplikasi semakin mudah melalui media internet. Yang terakhir ada threats. Yang pertama, persaingan dengan website sejenis. Dan yang kedua, perubahan situasi COVID yang semakin membaik membuat penjualan akan semakin menurun. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke project charter dari aplikasi yaitu Maskita. Di sini ada abstrak, dokumen yang merupakan project charter dan project pembuatan website dari Maskita yang disiapkan oleh kelompok kami yaitu kelompok 7. Lalu pembuatan dari project charter ini yaitu pada tanggal hari ini 7 September. Oke, selanjutnya ada deskripsi umum. Jadi judul dari proyek kami itu perancangan pembuatan web Maskita, lalu deskripsinya itu sebuah proyek yang menghasilkan website yang dapat melakukan pengumpulan masker, penukaran poin, pembelian masker, dan juga alat kesehatan lainnya. Lalu proyek kami ini dimulai dari tanggal 31 Agustus tahun 2022 dan kemungkinan tanggal akhirnya itu 15 Desember tahun 2022. Lalu tujuan dari proyek kami yaitu proyek ini bertujuan untuk membuat dan menghasilkan sebuah website dengan tolak ukur dapat mengurangi limbah masker setiap harinya. Dan juga berguna untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan penghasilan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada roles dan responsibilities. Yang pertama ada project manager, di sini ada Mila Milenia Indah Sibarani, lalu ada developer, yaitu Jennifer Christian Nathanael dan Rifan Aptakusuma, dan terakhir ada UI UX designer, yaitu Dava Andika Zain, Savana Hidayah Putri, dan saya sendiri Joyce Patricia. Next slide. Selanjutnya ada deliverables. Deliverables yang akan diserahkan oleh tim proyek kepada pihak stakeholder adalah pertama, dokumen project charter sebagai kesepakatan formal pada awal proyek antara developer proyek dan stakeholder proyek. Yang kedua, ada dokumen analisa kebutuhan fungsional dan non-fungsional proyek website Maskita. Yang ketiga, ada dokumen manajemen plan dari 10 knowledge area, yaitu Project Integration Management Plan, Scope Management Plan, Time Management Plan, Quality Management Plan, Human Resource Management Plan, Communication Management Plan, Risk Management Plan, Procurement Management Plan, dan Stakeholder Management Plan. Yang keempat ada laporan statistik pengunjung website. Yang kelima laporan final atau laporan akhir. Dan yang terakhir ada produk akhir proyek berupa website Maskita. Next slide. Selanjutnya, asumsi dari proyek kami adalah yang pertama, para anggota proyek tidak akan mendapatkan imbalan mengingat proyek ini adalah tugas mata kuliah. Yang kedua, pembuatan hanya sampai kepada pembuatan tampilan UI website. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan teruskan saja. Kemungkinan teman saya sedang terkena kendala di jaringannya. Baik, di sini ada batasannya.
Yang pertama ada 3 poin di sini, yaitu pertama ada waktu pengerjaan proyek ini adalah dari awal dimulainya mata kuliah sampai UAS, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2022 hingga 15 Desember 2022. Kemudian poin kedua, dana pembuatan proyek website Mas kita maksimal harus sebesar 20 juta atau agar tidak terjadi over budget atau bagaimana. Kemudian di sini poin yang ketiga itu ada memaksimalkan resource pekerja yang ada sehingga tidak terjadi outsource. Perubahan biaya, waktu pengerjaan dan hal-hal yang berkaitan akan dibicarakan lagi dengan pihak yang terkait. Next. Oke, di sini ada resikonya. Ada 6 poin di sini. Yang pertama itu ada terjadinya peningkatan jumlah akses ke server sehingga server menjadi down. Yang kedua itu waktu untuk pengerjaan proyek molor dari jadwal yang ada pada project management plan. 3, terjadinya miskomunikasi dengan stakeholder proyek karena jarangnya berkomunikasi dengan stakeholder proyek. Terjadinya konflik antar sesama anggota tim developer yang dapat menghambat pengerjaan proyek. Yang kelima, di sini ada kualitas website Mas kita tidak sesuai dengan standar yang ada di quality management plan. Yang keenam, di sini terjadinya over budget. Next. Ya, di sini ada beberapa stakeholder, yaitu yang pertama dosen pembimbingnya, terus tim manajemen project, dan user itu user yang terkait dalam pelaksanaan project dimulainya. Oke, next. Baik, itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih bagi tim yang sudah mempresentasikan. Mohon maaf ya teman-teman ya, mungkin bagi teman-teman yang belum untuk hari ini, mungkin karena mengingat waktu juga ya, jadi sudah nanti takutnya kelebihan gitu ya. Jadi terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah mempresentasikan, dan jangan lupa ya tadi ya, tinggal mensubmit saja perwakilan ya teman-teman ya, yang submit di leads-nya, perwakilan satu saja dari anggota tim. Untuk submit, kemudian nama dan NIM-nya jangan lupa ya, disertakan ya, di chat juga. Oke, terima kasih banyak. Saya izin menanggapi ya dari hasil presentasi teman-teman ya. Saya izin share screen, catatannya saya taruh di belakang sih teman-teman. Ini tadi saya catat aja daripada saya nulis bingung deh. Saya catat aja. Terima kasih banyak yang sudah presentasi. Tadi dari saya tanggapan saya terkait presentasi teman-teman ya. Mungkin untuk beberapa tim yang di awal tadi mungkin sambil, karena sudah presentasi ya, jadi mungkin penjelasannya automatically sambil menjelaskan gitu ya. Nah nanti mungkin bisa ya, ada tadi beberapa tim yang agak akhir gitu tadi, bisa diberikan sedikit narasi ya terkait dengan penjelasan si aplikasi tadi. Misalkan aplikasi ini tentang apa gitu ya, nanti yang menggunakan siapa gitu, boleh diberikan sedikit aja, tidak usah panjang lebar gitu. Ini untuk masukan saja dari saya. Kemudian terkait trade juga, tadi saya lihat trade dari teman-teman mayoritas cukup banyak ya, berhadapan dengan ini ya, permasalahan kompetitor sejenis ya. Nah nanti ini sebenarnya teman-teman bisa belajar terkait dengan ini, dulu sudah pernah belum? Mungkin kalau di saya dulu belajarnya malah ada ini teman-teman, kalau dulu kenal PTI, jadi pengantar teknologi informasi dulu teman-teman. Jadi ada belajar ini ya, Porter Competitive Advantage. Jadi kalau teman-teman kenal ada istilahnya keunggulan kompetitif teman-teman. Jadi ketika teman-teman nanti dihadapkan dengan kompetitor sejenis, berilah suatu keunikan ya, sesuatu unique value yang teman-teman bisa, katakanlah tidak harus signifikan, tetapi ada sesuatu hal yang berbeda gitu ya, teman-teman bisa tawarkan. Nah nanti teman-teman bisa melihat ini ada teorinya teman-teman, Porter ya, Porter Competitive Advantage itu. Porter kalau mau cari ya. Nah, ini nanti terkait dengan teori keunggulan kompetitif teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat dari beberapa aspek, katakanlah bagaimana caranya supaya bisa lebih unggul dari kompetitor. Nanti dia ada ini ya, ada beberapa poin tertentu gitu yang diunggulkan. Maksudnya nanti teman-teman bisa melihat dari beberapa aspek apa gitu ya, bisa menjadi competitive advantage gitu ya, atau keunggulan kompetitif. Kemudian nanti bagi rekan-rekan tadi ya, saya lupa menyampaikan, saya catat aja ya. Jadi bagi teman-teman yang hasil akhirnya prototype, jadi tidak harus coding ya teman-teman ya. Nanti diperbolehkan, silakan nanti dibuat aja ya. Jadi di proyeknya dipotong gitu ya, yang untuk UTS di low level design, yang UASnya nanti yang high level design gitu ya. Kemudian nanti silakan ya satu tim saja ya yang untuk submit ya, bagi yang tadi sudah gitu ya. Oke,
saya kira demikian ya teman-teman ya untuk hari ini ya. Jadi tidak harus coding ini tadi ya. Harus coding gitu ya. Saya catat aja sih tadi ada beberapa hal yang mungkin dari penjelasan presentasi teman-teman dan juga hal-hal yang kita diskusikan. Saya kira demikian teman-teman untuk kelas kita hari ini. Terima kasih banyak ya yang sudah presentasi untuk full score-nya. Bagi yang lain yang belum dapat kesempatan, mungkin next time kita bisa presentasi lagi ya. Oke, mungkin modelnya akan seperti itu aja ya teman-teman ya. Nanti hasil akhirnya, nanti teman-teman tinggal bikin semacam presentasi tapi yang untuk hasil akhir tadi ya, yang mock up-nya atau mungkin yang sebelum UTS ya, seperti yang kita tentukan gitu aja, biar memudahkan. Nah, nanti yang lainnya tinggal kita susun di dalam satu format yang kita sepakati bersama. Saya kira demikian teman-teman untuk kelas kita hari ini. Mohon maaf ya, mungkin agak sorean. Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan dulu terkait kelas kita? Nanti bagi yang belum bisa submit ya. Bagi yang sudah, terima kasih banyak. Kalau tidak ada, mungkin demikian ya teman-teman ya. Untuk kelas kita MPSI hari ini, saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan ke teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Oh iya, sama ini, maaf. Next time-nya silahkan ya. Nanti mungkin dari ketua kelas bisa diinformasikan. Misalkan teman-teman ingin lebih nyamannya ya. Kalau saya lihat hasilnya teman-teman lebih nyaman online gitu ya. Nanti diinfokan saja ke saya gitu hasil diskusi kelasnya. Misalkan teman-teman lebih nyaman online, next meeting-nya pertemuan selanjutnya mau online lagi nggak apa-apa. Nanti diinfokan saja ke saya. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Saya kira cukup ya. Nanti atau mau ini kita dokumentasikan foto dulu sebelum berakhir. Takutnya udah jam segini ya. Mau sholat ya? Gak apa-apa deh teman-teman, udah ada nama-namanya aja. Oke, saya kira demikian ya teman-teman. Saya tutup aja ya. Sudah ada nama dan ininya saja. Oke, terima kasih. Saya tutup saja kelasnya. Terima kasih ya teman-teman ya.